Akibatnya kereta bandara anjlok dan kabel listrik aliran atas terputus sehingga mengganggu perjalanan kereta. Selain itu, lalu lintas di sekitar lokasi macet lantaran warga mendekat untuk melihat situasi terkini di lokasi. Petugas yang menerima laporan terjun ke lokasi untuk mengecek kondisi kereta dan mengevakuasi penumpang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. KAI Komuter juga menyediakan transportasi pengganti bagi penumpang yang hendak melanjutkan perjalanan ke bandara. Tim Liputan Anyus melaporkan. Satu persatu pengendara motor ini mogok di Jalan Dan Mogok, Cengkareng, Jakarta Barat. Tak sedikit pengendara motor mogok karena nekat menerjang banjir demi cepat sampai ke tempat kerja. Ketinggian debit air mencapai 50 cm. Banjir ini diakibatkan hujan sejak semalam dan luapan air kali Mukafat. Hingga kini petugas dari suku dinas sumber daya air berjibaku mengatur arus lalu lintas dan menyedot banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Hancur ketabrak kereta, Der. Kacau sih. Empat orang di dalam mobil jalan, Der. Minibus ini ringsek setelah nekat menerobos perlintasan kereta barang di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Mobil yang membawa 4 penumpang ini sempat terseret sejauh 10 meter dan baru berhenti setelah tersangkut di rumah warga. Warga telah memperingatkan sopir akan datangnya kereta, namun mobil tetap melaju hingga akhirnya tertabrak. Meski mobil ringsek, beruntung 4 penumpang selamat. Kasus ini kini ditangani Polsek Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas Anyus Siang hari ini. Bersama saya Camar Haenda, inilah Lintas Anyus Siang selengkapnya. Pria bernama Thomas 37 tahun ini tewas tertabrak kereta api yang melintas di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Jasad korban sempat terpental beberapa meter saat tertabrak kereta api dari arah stasiun Cakung menuju stasiun Jatinegara. Menurut saksi, korban tiba-tiba menyeberang di perlintasan kereta saat kereta melintas hingga akhirnya korban tertabrak kereta api. Sementara menurut rekan korban, sebelumnya korban sempat pamit untuk membeli makan saat bekerja sebagai penyortir plastik bekas. Jenazah korban dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Akibat angin puting beliung dan pohon tumbang, 7 rumah warga di Tanjung Priok, Jakarta Utara rusak parah. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, sebuah baliho menimpa becak dan warung tenda usai diterjang angin kencang. Hembusan angin puting beliung membuat pohon nangka setinggi 7 meter tumbang dan menimpa rumah warga Jalan Swasembada, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tak hanya menumbangkan pohon, namun atap rumah warga yang terbuat dari material baja ringan roboh hingga menutup akses jalan. Beruntung kejadian ini tak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Pasca kejadian, petugas BPBD, PPSU, dan Sudin Pertamanan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pemangkasan pohon tumbang dan pemotongan atap baja ringan yang roboh. Saya muter nih di pohon, nah, tiba-tiba muter naik pohon tuh, pohon itu tumbang, naik ke atas jatuh ke bawah, baru angin pergi, baru kesikat. Proses pemotongan dilakukan agar aktivitas warga yang melintasi Jalan Swasembada Raya tak terganggu. Dari Jakarta, Miftahul Gani Anyus melaporkan. Angin kencang disertai hujan yang terjadi di kota Semarang membuat sebuah baliho di Jalan Emputan Tular roboh. Baliho yang cukup besar dan terpasang di atas gapura jalan masuk Kampung Kebon Harjo tersebut roboh sehingga menutup jalan masuk. Baliho roboh juga menimpa sebuah becak yang terparkir dan warung tenda. Pengemudi becak bernama Sugito selamat karena cepat menyelamatkan diri sebelum besi baliho menimpa becaknya. Dulu ada angin kencang dari arah sana. Habis itu pertama itu yang kabur itu dulu atapnya itu kabur. Ya waktu itu pas jam 11-nya
Dan ini langsung bisa saya lari kejadian ini, Pak. Kejadian ini. Petugas dari kelurahan dan dinas terkait segera memotong besi dan rangka baliho agar satu-satunya akses masuk menuju Kampung Kebon Harjo dan Jalan Emputan Tular bisa kembali dilalui. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Dr. Richard Lee diperiksa sebagai tersangka di Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Proses pemeriksaan menghabiskan waktu hingga 12 jam. Dr. Richard Lee telah selesai diperiksa sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Diperiksa sejak pukul 11 hingga pukul 23, Richard Lee mengaku memberikan penjelasan sejujurnya ke polisi. Ditanya seputar produknya, Richard Lee mengaku telah menegaskan bahwa produknya dijual secara legal dan sesuai petunjuk BPOM. Sebelumnya, influencer yang sekaligus pengusaha ini memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Datang bersama kuasa hukumnya, Richard diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Secara pribadi, yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan 2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi, saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang saling lapor dan sama-sama menjadi tersangka. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang dari praktik tambang emas ilegal di Kalimantan Barat. Sementara itu, puluhan warga desa Biratengah, Sampang diduga menjadi korban penipuan 2 perempuan bersaudara dengan total kerugian mencapai 23 miliar rupiah. Bareskrim Polri menggeledah sebuah rumah di kawasan Tampomas, Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari praktek tambang emas ilegal di Kalimantan Barat. Selain Surabaya, penyidik juga menggeledah 2 lokasi lain di Kabupaten Nganjuk. Hasilnya, 4 box kontainer barang bukti disita berupa dokumen, bukti elektronik, uang, serta emas batangan. Upaya paksa penggeledahan yang kita lakukan pada hari ini adalah dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dengan alat bukti itu membuat terang tindak pidana terjadi dan menemukan tersangkanya. Selain Surabaya sama Nganjuk, apakah ada lokasi lain juga? Jadi pada hari ini ada 3 lokasi yang dilakukan penggeledahan. 1 lokasi tempat tinggal di Surabaya ini, kemudian yang ada 2 lokasi lainnya di Kabupaten Nganjuk. Salah satu adalah toko emas. Penyidikan berawal dari analisis transaksi pencurigaan oleh PPATK. Akumulasi transaksi diduga mencapai 25,8 triliun rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hartam, iNews melaporkan. Sejumlah warga desa Biratengah mendatangi Polres Sampang untuk melaporkan dugaan penipuan berkedok investasi. Dalam laporan tersebut, warga menyebut 2 perempuan bersaudara menawarkan investasi dengan janji keuntungan menggiurkan. Sedikitnya 123 orang dikabarkan menjadi korban dengan total kerugian ditaksir mencapai 23 miliar rupiah dalam bentuk tunai hingga emas perhiasan. Investasi yang berkaitan dengan usaha material dan produk skincare, di mana para korban dijanjikan keuntungan sebesar 15%. Sebagian korban sempat menerima hasil, namun sebagian lagi tidak. Berarti masih dalam pendalaman kan ya? Ya, masih dalam pendalaman. Ya. Laporannya belum selesai? Belum, jadi masih dalam pemeriksaan. Nanti kalau sudah selesai, kita rilis selengkapnya. Pihak korban sebelumnya telah menempuh upaya mediasi dengan keluarga terlapor, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga korban memilih menempuh jalur hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga korsleting listrik pada SPBU Mini, sebuah ruko di Madiun terbakar hebat. Seluruh isi toko dan rumah terbakar habis. Kebakaran hebat melanda ruko milik warga di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun. Kepulan asap hitam pekat terlihat dari kejauhan. Saat kebakaran terjadi, warga sekitar tidak berani mendekat untuk mencoba memadamkan api sebab beberapa kali terdengar suara ledakan dan terdapat gas LPG di area ruko itu. Menurut Kepala Desa Sidorejo Ana Setyowati, kemungkinan penyebab kebakaran berasal dari korsleting mesin SPBU Mini milik ruko itu. Namun pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.
Warga di kawasan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan pesawat jatuh di area pegunungan. Pesawat tersebut merupakan maskapai pengangkut BBM milik Pelita Air. Warga di Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan dugaan pesawat jatuh. Dari video amatir, seorang warga melihat sebuah pesawat kecil yang diduga mengangkut BBM jatuh di area pegunungan. Kejadian ini mengakibatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di area puncak pegunungan yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Badan pesawat pada pukul 13.25 menit. Puing-puing pesawat ditemukan di Gunung Pak Ramayo, dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat merupakan pesawat pengangkut BBM jenis Air Tractor 802 milik maskapai Pelita Air. Bisa kita ini aja. Seluruh badan pesawat dilaporkan hangus terbakar. Akibat insiden ini, pilot pesawat atas nama Kapten Hendrik Lodewijk dinyatakan meninggal dunia. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Tim Liputan, A-News melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi dua orang pria saat mencuri 5 ekor kambing milik salah seorang warga. Pelaku masuk kandang dengan merusak gembok pintu. Aksi dua pria yang masuk ke kandang kambing milik warga di Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Hanya dalam waktu beberapa menit, kedua pelaku yang menggunakan masker dan topeng berhasil membawa kabur 5 ekor kambing. Aksi pencurian 5 ekor kambing ini diketahui pemiliknya saat melihat kandang kambing terbuka. Korban kemudian melihat hasil rekaman CCTV dan terlihat dua pelaku masuk mencuri kambing. Berbekal rekaman CCTV pemilik kambing, tim Resmob Satreskrim Polres Goa kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil meringkus pelaku di rumahnya di Kelurahan Benteng Sombaupu, Kabupaten Goa. Di hadapan polisi, pelaku menjual 5 ekor kambing ke penadah dengan harga hingga Rp1,5 juta per ekornya. Polisi kini masih mengejar rekan pelaku. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, A-News melaporkan. Tim gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi buaya dengan ukuran 3,3 meter ke tempat yang lebih aman di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Evakuasi satwa jenis reptil berlangsung dramatis karena berukuran besar, sempat melakukan perlawanan. Seekor buaya berukuran besar dievakuasi petugas di sebuah rumah di Kelurahan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Reptil sepanjang 3,3 meter itu meronta dan berupaya melawan saat hendak ditangkap petugas. Sempat dikira hewan liar, buaya ini ternyata peliharaan salah seorang warga sejak era 90-an. Namun setelah pemiliknya meninggal dunia, pihak keluarga mengaku tidak lagi mampu merawat hewan tersebut secara maksimal. Akhirnya diputuskan untuk memindahkan buaya ke tempat wisata agar penanganan dan perawatan lebih layak. Seluruh rangkaian pemindahan dilakukan dengan pengamanan ketat untuk menghindari resiko bagi petugas maupun masyarakat. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Pemirsa, Ramadan menghidupkan tradisi turun-temurun di tengah masyarakat. Salah satunya adalah kudapan lemang, hidangan khas yang selalu diburu saat waktu berbuka. Asap tipis mengepul perlahan di sudut desa Lamdingin, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh. Aroma khas bambu terbakar bercampur santan yang matang menguat di udara dan menggoda siapa saja yang melintas. Di sebuah lapak sederhana, deretan bambu tersusun rapi di atas bara api. Dan di sanalah lemang diproses dengan cara tradisional yang tak berubah sejak dulu. Adonan lemang dimasukkan ke dalam ruas bambu yang telah dilapisi daun pisang, lalu dibakar perlahan di atas bara. Di bulan Ramadan, permintaan meningkat drastis hingga bisa menggunakan ratusan bambu untuk memasak lemang. Penyajian lemang pun beragam. Ada yang menikmatinya dengan selai srikaya, durian, hingga rendang daging megang, hidangan khas Aceh. Untuk bulan puasa biasa 3 varian.
Ada lemang hitam, lemang putih, lemang ubi. Dalam sehari bisa menghabiskan berapa sak, Bang? Dalam sehari bisa menghabiskan 5 sak atau 4 sak. Harga lemang bervariasi mulai dari Rp30.000 hingga Rp130.000 per bambu. Di tengah gempuran makanan modern, lemang tetap bertahan. Lemang bukan hanya kudapan berbuka, tetapi simbol kebersamaan dan pengikat kenangan yang menghubungkan keluarga dan tetangga dalam momen sederhana. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Saya Camar Hainda undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.